Pak Bupati. Terima kasih Mas, Pak Bupati. Saya rasa memang kalau kita refleksi ya, jadi sebenarnya siklus krisis kita itu sudah bisa kita tebak, itu 10 tahunan. Jadi kita seumur saya yang lahir tahun 68 Pak Juli Atmanto, saya itu mengalami 78 krisis, kemudian 88, 98, 2008, harusnya 2018. Tapi aman-aman saja. Bahkan kita ingat tahun 2019 Pak Jokowi itu menyetok beras sebanyak-banyaknya. Karena ada prediksi. Jangan-jangan siklus 10 tahun akan terjadi. Tidak terjadi, kemudian malah melompat 2020. Jadi kalau kita melihat seperti ini sebenarnya yang paling penting tadi saya sampaikan di depan, negara hadir. Seperti Pak Bupati ini luar biasa, Pak Presiden juga begitu, negara hadir. Yang kedua, masyarakat tenang. Tidak usah panik. Karena kalau panik itu menjadi persoalan tersendiri seperti tahun 98. Saya mengalami di Solo, Pak. Wantre beli susu, beli macam-macam karena tidak ada kepastian ketika itu. Panik. Membuat kemudian krisis menjadi berkepanjangan. Nah, terkait dengan 78 dan seterusnya sampai 98, 2008, memang ketika krisis yang orang teringat adalah back to basic. Kembali ke dasar lagi, Pak. Dasar kita hanya dua sebenarnya, Pak. Pertanian dan UMKM, hanya itu. Jadi kalau kita runtut lagi, sektor jasa macam-macam sekarang juga dengan kondisi work from home seperti ini juga lemah. Manufaktur apalagi PHK banyak ya, karena juga barang input yang kebanyakan dari Cina juga nggak jalan karena beberapa di lockdown di sana. Kemudian mau produksi nggak bisa, mau jual juga nggak bisa. Nah, yang bisa kita lakukan adalah back to basic, sektor pertanian dan UMKM. Nah, padahal ketika kondisi kita tuh makmur, Pak, kadang-kadang ini dilupakan, Pak. Ini yang sering kita kritik. Ketika kondisi makmur, uang kita banyak, justru dua sektor ini kita lupakan. Pertanian kita lupakan. Yang saya mau Pak Bupati, misalkan saya pernah penelitian di Karanganyar, ketemu dengan Gapoktan macam-macam itu rata-rata usia petani yang masih aktif itu di atas 40 tahun, Pak. Artinya 20 tahun lalu jangan-jangan tidak ada lagi orang menjadi petani. Artinya apa? Harusnya pemerintah pusat berikan insentif bagi petani. Misalkan begini, orang yang mau jadi petani, misalkan saja dia diberi insentif apa? Apa yang jelas misalkan beri kemudian mendapatkan akses tanah, kemudian kredit dipermudah dan yang lain-lain. Ya jadi persoalan kita itu adalah ketika kemudian orang ingin masuk ke sektor itu tidak ada insentif, tidak akan menarik. Lulusan sarjana pertanian tidak mau jadi petani, maunya jadi banker, perbankan kerjanya akhirnya. Karena apa? Karena lompat ke jasa, Pak. Karena begitu lulus sarjana pertanian, manufaktur nggak jalan, dia kemana? Ke jasa. Jadi apa? Banker, jadi wartawan, jadi macam-macam. Ini kemudian terlompati ini. Nah, makanya tadi bagaimana kemudian Karanganyar kembali ke pertanyaan Pak Bupati tadi. Pertama memang tidak ada pilihan, Pak, kembali ke back basic adalah pertanian. Kedua UMKM. Bagaimana kemudian menggerakkan konsumsi ya? Ini memang kemudian Pak Bupati saya rasa lebih tahu jawabannya bagaimana menggerakkan kemudian konsumsi muncul ya. Kemudian antar daerah dilakukan, Pak. Jadi saya rasa Pak Jokowi pernah membuat cerita yang menarik mengenai TPID misalkan. Tim pengendali inflasi daerah bisa kemudian kerjasama antar daerah. Misalkan sebuah daerah tertentu kekurangan beras, daerah ini surplus, kemudian dihubungkan. Ini adalah proses yang saya rasa dalam kondisi ini akan sangat mudah karena ada IT ya. Ini kan terjadi dulu Jakarta ketika Pak Jokowi jadi gubernur, kekurangan beras dan kontak Gubernur Sulawesi Selatan sekarang jadi Menteri Pertanian. Kemudian dikirimlah beras dari Sulawesi Selatan. Nah seperti ini saya rasa kesempatan kita tadi betul Pak Bupati untuk membuat solidaritas antar daerah ya sehingga kemudian saling melengkapi karena lagi-lagi satu Indonesia akan tumbuh itu sekarang basisnya adalah konsumsi apalagi dalam kondisi pandemi ini kembali ke konsumsi ke sektor pertanian dan UMKM. Saya rasa itu Pak Bupati, terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.